Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iis Mariam, ST MIKOM. S1 saya Sarjana Teknik, S2 saya adalah Manajemen Ilmu Komunikasi. Saya dosen di Institut Nida El Adabi, fokus kepada manajemen rantai pasok. Teman-teman semua, manajemen rantai pasok atau juga disebut dengan supplier chains itu merupakan rangkaian dari raw material atau bahan baku hingga ke konsumen. Di monitor ini, di layar ini, teman-teman melihat bahwa raw material hingga distribusi bahkan hingga ke outlet. Dengan outlet ini tentunya adalah konsumen di dalamnya. Konsumen tidak terlalu memahami proses di balik layarnya suatu produk. Akan tetapi dengan semakin berkembangnya dunia, semakin berkembangnya transparansi, semakin berkembangnya rangkaian proses satu dengan yang lainnya, dengan adanya supplier chain management atau manajemen rantai pasok ini, diharapkan customer lebih peduli apa yang dia gunakan, apa yang dia makan, dan apapun yang memberikan manfaat untuk dirinya. Next slide. Ya. Konsep dasar manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau Supplier Chain Management (SCM) adalah koordinasi sistematik dari fungsi bisnis internasional atau tradisional dan taktik di dalam perusahaan dan di seluruh rantai pasok dengan tujuan meningkatkan kinerja jangka panjang dari perusahaan dan rantai pasok secara keseluruhan. Apa sih tujuan SCM itu? Tujuan SCM adalah menyampaikan produk jasa yang tepat ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Apa sih maksudnya ini? Maksudnya adalah segala sesuatu harus memiliki pertanggungjawaban, ya kan? Material, production, diolah lalu distribusi dan akhirnya sampai ke store dan sampai ke tangan customer. Apabila apabila nih teman-teman, kita sebagai konsumen atau sebagai pemilik brand tidak memberikan deadline waktu yang tepat kepada production, tentunya production akan berjalan dengan santai. Benar gak? Coba diingat-ingat. Apabila teman-teman sekalian menginginkan sesuatu, harus minggu depan, harus bulan depan. Pada saat itu tidak kesampaian, kecewa kan? Itulah yang terjadi teman-teman. Berikutnya adalah mengenai rangkaian rantai pasok. Planning, sourcing, manufacturing, delivering, and returning. Apa sih ini? Ribet banget gitu ya. Oke, planning. Planning atau perencanaan. Perencanaan ini adalah bagaimana suatu organization atau suatu perusahaan atau suatu manajemen merencanakan sesuatu untuk apa? Mau bikin apa, memproduksi apa, atau ada new idea-idea atau development yang akan dikeluarkan. Dari sini dia akan memplanningkan. Oh, sebagai contoh teman-teman, brand misalnya brand H&M, kebetulan saya memiliki pengalaman bekerja di H&M. H&M itu memiliki planning untuk winter di 2026 ini, mereka sudah memproduksinya. Nah, beberapa waktu lalu mereka sudah memplanningkan bahwa winter kali ini kita akan lebih banyak bermain di kain wool, lalu heavy knit, lalu heavy jersey, dan juga cotton dengan GSM yang lebih berat. Apa sih itu GSM yang lebih berat? Yaitu kainnya memiliki berat kain yang lebih berat, sehingga itu memiliki fungsi untuk menghangatkan tubuh. Dan juga H&M mengeluarkan suatu jaket yang menggunakan
tin sulat padding di dalamnya. Jadi tidak perlu tuh jaket itu bulky atau tebal-tebal ya untuk bisa menghalau dingin pada saat kita lagi di musim dingin, di winter gitu. Tetapi dengan menggunakan tin sulat padding di dalamnya, pengguna atau orang-orang yang menggunakan jaket itu akan tetap merasa aman, nyaman, dan nggak kedinginan. That's planning ya. Dari planning ini, apa yang dilakukan oleh, tim H&M? Dia akan melakukan sourcing. Sourcing apa? Sourcing dari material. Di antara misalnya kalau untuk jaket itu dia ada 3 layer, yaitu main fabric, fabric kain yang di luar, lalu, padding ya atau bagian dalamnya, tengah gitu, penghangat, lalu terakhir adalah lining yang menyentuh kulit. Nah, ini harus di-sourcing teman-teman. Pada saat dia men-sourcing, sebelumnya di planning tadi itu para desainer sudah memplanningkan, dia sudah menggambarkan sketnya seperti ini, saya mau nanti mau quality kainnya seperti ini, mau paddingnya menggunakan thin sulat padding, lalu liningnya dia mau kain cotton, sebagai contoh seperti itu ya. Nah, tim sourcing akan melakukan sourcing kemana? Ke semua material supplier, seperti itu. Pada saat dia ingin melakukan sourcing ke material supplier, ini bukan cuma satu 2 supplier, tetapi at least minimum tuh 5 pabrik kain, 5 pabrik, padding, 5 pabrik lining. Nah, prosesnya adalah pada saat dia develop, dia akan meminta kain, swatches disebutnya, kain itu nanti akan dibuat sampel. Nah, pada saat dibuat sampel, dia akan melakukan a lot of testing di dalamnya, testing untuk kainnya, testing untuk paddingnya, testing untuk liningnya. Pada saat proses sourcing ini banyak hal terjadi. Bisa jadi misalnya setelah di-sourcing lalu dihitung costing, ternyata harga jualnya itu akan tinggi sekali. Ternyata, mmm, harga untuk produksi aja misalnya mencapai $50. Wow, kalau $50 harga jualnya bisa menjadi $250. Ini a lot of expensive ya teman-teman. Tapi memang untuk jaket, terutama di winter, itu memang jarang banget yang murah. Minimum itu kurang lebih sekitar kalau dirupiahkan 1,5 juta itu udah cukup bagus. Tetapi kalau yang mau quality lebih bagus itu kurang lebih ya 2,5 hingga 3 jutaan untuk winter jacket. Kenapa? Winter jacket tuh rata-rata orang nggak pakainya, beli setiap tahun ya, enggak. Tapi dia biasanya adalah dia beli mungkin dia akan gunain 2 tahun, karena kan dia hanya menggunakannya pada saat winter. Bener nggak teman-teman ya? Pada saat winter dia hanya menggunakan itu jaket. Nanti dia akan ketemu lagi winter lagi dia akan pakai. Jadi setelah kurang lebih 2 3 tahun untuk orang-orang Eropa dia tuh tidak akan keep produk lama yang udah dia pakai sekian tahun dia keep, nggak kayak orang Indonesia, enggak, beda banget gitu. Nah, dari sourcing material, lalu apa, zippernya, lalu button-nya, hoodie-nya, misal hoodie kan ada yang dari fur ya, fur itu adalah yang kayak bulu-bulu gitu loh. Nah, itu kan menghangatkan tuh, menghangatkan kepala dari halauan angin dingin dan lain-lain sebagainya. Itu semua di-sourcing. Pada saat proses sourcing ini terjadi proses pembuatan sampel, bolak-balik sampel, fitting lah, lalu quotation sampel lah, hingga berakhir dengan production, pre-production sampel. Menjelang production itu ada sampel yang akan di-approve, karena fitting-nya sudah approve, kainnya semua sudah approve, padding-nya, lining-nya, zipper-nya sudah approve, button-nya sudah approve, fur-nya sudah approve, size pack-nya juga sudah approve, baru dia akan turun di production. Nah, pada saat proses sourcing ini terjadi, itu costing-an itu terjadi teman-teman. Kita nih mendevelop suatu produk itu bukan cuma di satu garment factory, tetapi kita develop at least minimum 3 garment factory. Pada saat kita develop, kita juga menginfokan kita akan membutuhkan produk ini diproduksi kapan, lalu akan mulai delivery-nya kapan. Ini sudah diinfokan pada saat doing sourcing, developing, dan quotation, seperti itu ya, lalu sampling. Sudah diinfokan di sini teman-teman. Pada saat diinfokan akhirnya mengerucut menjadi satu supplier saja.
Nah, satu supplier ini sudah confirm delivery-nya, confirm juga harganya gitu dan quality making-nya. Baru akhirnya turun di produksi atau manufacturing, teman-teman, ya. Dari manufacturing ini akhirnya berjalanlah turun, misalnya confirm order 50.000 piece dengan harga $50 satu piece, ya kan? 50.000 piece kali $50 jadinya berapa? Hmm, coba berhitung, banyak kan gitu ya. Nah, dari sini akhirnya disepakati kan, sebelumnya tuh lagi proses sourcing itu disepakati bahwa untuk memproduksi 50.000 piece dibutuhkan waktu kurang lebih berapa? 2,5 bulan. Kenapa 2,5 bulan, Bu? Karena untuk memproduksi kain, lining, padding itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 minggu, ya. Lalu di minggu ke-7 baru akan ada proses potong kain, potong padding, potong lain-lainnya. Di minggu ke-8 itu mulai proses cutting dan jahit. Hingga di minggu ke-10 udah mulai terlihat output, teman-teman. Ya, minggu ke-10 itu adalah kurang lebih di 2,5 bulan. Minggu ke-11 sudah mulai delivery pertama shipment, seperti itu. Pada saat dia mulai shipment di minggu 12, shipment misalnya dari Indonesia ke Jerman sebagai contoh. Indonesia ke Jerman itu berarti membutuhkan kurang lebih 6 minggu perjalanan laut. 6 minggu perjalanan laut akhirnya sampai di minggu kesekian sampailah di negara tujuan, ya. Negara tujuan Jerman. Dari Jerman sini sampai di negara tujuan, lolos pengecekan bea cukai dan lain-lain sebagainya, baru akhirnya sampai ke customer. Nah, sayangnya di sini store-nya kita nggak ada di sini ya. Di sini harus ada store. Nah, sampai di store, dari store baru sampai ke customer. Nah, setelah customer beli ya, misalnya lagi-lagi customer nggak happy atau misalnya masalah quality, ada quality reject atau mungkin karena size-nya nggak sesuai gitu. Dia udah fitting tadi di store, pada saat dia di rumah kok beda gitu ya. Besok dia jadi datang lagi. Nah, everything can be happen pada saat proses ini. Dan ini sesuatu yang normal sih. Itu ada toleransinya. Berapa persen returning dari customer itu harus terjadi dan masih dibilang sesuatu yang masuk akal. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih.